Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Paling tidak 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat yang wajib kita menyatakan dan berikrar dan meyakini Malik Yaumiddin, bahwa hanya Allah lah penguasa di yaumil akhir nanti. Bukankah di dunia juga Allah yang maha kuasa? Ya, di dunia juga Allah yang maha kuasa, Pak. Tapi kemahakuasaan Allah itu seringkali kita dapatkan lewat perantaraan orang lain. Kita sakit lalu Allah sembuhkan dengan perantaraan dokter dan obat yang kita minum. Tapi di akhirat nanti tidak ada tempat kita bergantung lagi. Siapapun tidak ada yang bisa menolong kita. Kita sudah bisa lagi menolong diri kita sendiri. Orang lain pun boro-boro menolong kita, bahkan mereka pun sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Hanya saja di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli wa la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti mereka akan mendapatkan perlindungan di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan ini yang paling pertama sekali disebut oleh Rasulullah SAW adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Bisa kita bayangkan dalam prinsip Islam, kita menolong sesama manusia itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis, sekedar kita membuang duri dari jalan, asal dengan niat kita ingin mencari ridha Allah demi menyelamatkan orang lain agar jangan sampai ada yang celaka oleh keberadaan duri itu, maka itu su'batun min su'batil iman, kata Rasul. Dia adalah salah satu cabang keimanan dan merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar membuang duri dari jalan demi agar orang lain selamat, itu adalah merupakan ibadah yang mulia. Bagaimana ibadah seorang pemimpin yang adil? Katakanlah dia memimpin 230 juta rakyat dengan adil, membimbing seluruh rakyatnya agar bisa paling tidak hidup di jalan yang diridhai Allah, mensejahterakan kehidupan mereka lahir dan batin. Berapa ibadah sang pemimpin itu?
Setiap hari dia beribadah pada Allah lewat baktinya pada 200 sekian puluh juta rakyat yang dipimpinnya selama sekian tahun. Maka pantaslah kalau pemimpin yang adil itu Allah janjikan lewat Rasulnya menjadi orang pertama dari umat Rasulullah yang akan masuk surga tanpa hisab. Kenapa tanpa hisab? Toh percuma juga dosanya mau dihitung. Kan tidak mungkin sebanding dengan amal ibadah dia yang sebanyak itu. Padahal untuk masuk surga, asal saja ibadahnya lebih berat dibanding dosanya, maka seorang pasti akan masuk surga. Seorang mukmin pasti akan masuk surga. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Lalu kalau masalah kepemimpinan ini begitu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah jalan untuk seorang manusia dilindungi bahkan masuk surga tanpa hisab. Lalu kenapa ketika Rasulullah SAW wafat begitu sulitnya untuk mencari seorang khalifah menggantikan kepemimpinan Rasulullah memimpin umat? Pertama ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Karena beberapa kali ketika Rasulullah berhalangan sakit, Rasul mempercayakan untuk imam salat kepada beliau. Dan beliau termasuk orang pertama yang masuk Islam. Tapi ketika tim sukses menemui beliau dan meminta kesediaannya, apa kata beliau? Tolong jangan saya. Saya yakin ada orang yang lebih baik dari saya. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang tegas dan berani mengambil sikap dan tindakan. Maka tim sukses pun berangkat menemui Umar. Dan betul saja orangnya sangat luar biasa tegas. Beliau pun langsung berdiri dan menyatakan, wallahi demi Allah, jangan harap kalian saya siap untuk menjadi khalifah selama Abu Bakar As-Siddiq masih hidup. Beliau orang yang lebih pantas untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Balik lagi, tim sukses itu menemui Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dua sahabat yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga ini tidak segera meraih predikat yang sangat mulia yang dijanjikan oleh Rasul masuk surga tanpa hisab, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti? Tentu saja karena mereka pasti pernah mendengar juga hadis Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Dulaimi, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Ibadah. Sittatun yadkhuluna an-nar qabla al-hisab bi sittatin. Ada 6 kelompok manusia dari umatku, kata Rasulullah. Kalau orang kafir sudah pasti, Pak. Ini dari umatku, kata Rasulullah, umat Islam. Nanti ada 6 kelompok manusia yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Ini pun tidak dihisab, tapi masuk neraka. Lalu kenapa tidak dihisab? Apa dia nggak pernah sholat? Apa artinya semua ibadah itu? Terlalu berat dosa dia untuk diimbangi. Oleh ibadah-ibadah lainnya. Dan yang paling pertama juga disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu al-umara bil-jur, para pemimpin karena kezalimannya. Bukankah mungkin kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya? Ja'a rajulun ila Rasulillah, pernah datang seorang menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau mengadukan tentang seorang wanita
Inna fulanah tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita di masyarakat kita ini Rasul, dikenal karena banyak salatnya, banyak sedekahnya dan banyak saumnya. Artinya di samping salat, zakat dan saum yang wajib, dia rajin sekali melakukan saum-saum sunnah, salat sunnah dan bersedekah. Kalau mau dicari tandingannya di masyarakat kita, tidak akan ketemu Rasulullah, wanita sehebat dia. Begitu luar biasa terkenal ahli ibadahnya wanita ini, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, sempat menduga, kalau boleh saya menduga, kata Aisyah, wanita ini mesti ahli surga. Bagaimana tidak ahli surga, ibadahnya seperti itu. Alangkah terkejutnya Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat yang bertanya ketika Rasul kemudian mengatakan, sayang, innaha finnar, wanita ini kelak di akhirat nanti tempatnya adalah neraka jahanam. Kok bisa begitu Rasulullah? Bukankah ibadahnya luar biasa banyaknya, bahkan nyaris sangat mungkin tidak ada tandingannya di masyarakat kita? Betul kata Rasulullah. Tapi ibadah yang sekian banyak itu enggak mungkin mengimbangi dosa dia yang terlalu berat. Gerangan apa dosa yang pernah dia lakukan Rasulullah? Tu'zi jiraniha bilisaniha. Dia pernah menyakiti hati tetangganya karena lidahnya. Menyakiti, menzolimi orang lain dengan ucapan. Tetangganya paling mungkin 1, 2, 3 orang. Ya mungkin paling banyak 10 orang tetangga yang disakitinya. Bagaimana kalau yang dizolimi itu bukan 1, 2 orang, tapi sekian juta rakyat yang dipimpin? Bukankah kita pernah mendengar juga ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ini hadis Sahih Bukhari, tentang seorang wanita yang masuk neraka jahanam hanya karena menzolimi seekor kucing. Kucing tidak ada salahnya disiksa oleh wanita itu. Setelah disiksa, dikurung, lalu tidak diberinya makan dan minum sampai mati kucing itu. Masuk neraka gara-gara menzolimi seekor kucing. Bagaimana kalau yang dizolimi itu sekian juta rakyat? Lalu mau pada masuk surga dari pintu yang mana, Pak? Sayang sekali nilai ini sudah jauh hilang dari kehidupan kita, umat Islam. Mungkin yang tersisa dalam kehidupan kita hanya soal pemimpin sholat. Itu saja yang kita lihat, orang tidak berebutan karena menyadari betapa beratnya amanah ini untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Lalu apa bedanya memimpin sholat di masjid dengan memimpin masyarakat, memimpin negara? Sama-sama amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memimpin sholat paling hanya sekian ratus, sekian ribu. Sedangkan memimpin sebuah negara, memimpin 200 sekian puluh juta rakyat. Tapi yang terjadi kita lihat bukan lagi saling dorong seperti di masjid. Saling sikut, saling hantam, saling bahkan siap untuk menghalalkan segala macam cara untuk bisa memperoleh kedudukan dan jabatan pemimpin itu. Masalahnya sekarang, benarkah ada pemimpin yang adil? Adil dalam konsep Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada tempat yang benar, atau menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya. Ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, memakan buah khuldi, apa doa mereka dalam penyesalan keduanya?
Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami telah menzolimi diri kami. Perbuatan zolim adalah perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah. Harusnya dia sholat, tidak sholat, dia sudah tidak adil, dia sudah zolim terhadap dirinya. Harusnya dia tidak berbuat maksiat, dia berbuat maksiat, maka dia telah menzolimi diri. Pendek kata, setiap kali seseorang melanggar aturan Allah, tidak menempatkan aturan Allah pada tempat yang benar dalam kehidupan, maka dia telah berbuat zalim. Maka mengertilah kita, kenapa di Al-Maidah 44, 45, 47 Allah menyatakan waman lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh Allah, hanya 3 kemungkinannya. Kafir, itu kemungkinan pertama. Zalim, kemungkinan kedua. Fasik, kemungkinan ketiga. Tidak ada yang selamat. Kafir kalau dia tidak mau melaksanakan syariat Allah, karena memang dia yakin syariat Allah itu tidak lagi relevan dengan zaman, maka itu pasti kafir. Zalim dan fasik kalau dia yakin memang aturan Allah lah yang harus dia laksanakan, tapi dia memilih aturan lain, entah karena hawa nafsu dan lain sebagainya, atau karena dia takut kehilangan kedudukannya. Tidak ada satupun yang selamat. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, Allah jelas menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Silahkan nanti simak di rumah, Pak. An-Nisa 59. Ketika Allah memerintahkan pada orang-orang beriman untuk taat pada Allah, jelas ada fi'il amar, kata perintah, ati'ullah. Kalimat yang sempurna, taatlah kalian kepada Allah. Mudah kita memahami itu. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kita taat pada Rasul, Allah menyatakannya dengan wa ati'ur rasul. Taatlah kalian pada Rasul. Ini pun kalimat sempurna. Kalau saya penggal kalimat ini, saya pisahkan dari ayat, taatlah kalian pada Rasul. Mengerti kita maksudnya? Jelas mengerti. Tapi ketika Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk taat pada pemimpin ulul amri, silakan. Tidak ada kata perintah ati'u. Yang ada cuman wa ulil amri minkum, dan pemimpin yang berasal dari kalian. Sehingga kalau kita penggal kalimat ini, kita keluarkan dari ayat, dan pemimpin yang berasal dari kalian. Mengertikah kita maksudnya? Pasti tidak mengerti. Dan pemimpin yang berasal dari kalian. Ada apa? Ya kita wajib taat. Dari mana kata taat itu kita dapatkan? Tidak ada perintah untuk taat. Maka semua para ahli tafsir sepakat, waw di sana, wa ulil amri, waw di sana, waw ataf. Artinya dia mengikut kepada yang disebut sebelumnya. Sehingga para ahli tafsir mengartikan kewajiban taat pada ulul amri tidak bisa berdiri sendiri. Ulul amri yang wajib ditaati hanyalah ulul amri yang taat pada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu nanti berselisih dengan ulul amri kamu yang taat pada Allah dan Rasul, tapi dia kemudian kita berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan pada Allah dan Rasul. Artinya kembali pada Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin kita mau mengajak pemimpin untuk kembali pada Quran dan Sunnah kalau dia tidak taat pada Quran dan Sunnah? Maka apa pidato Sayyidina Abu Bakar pertama? Ketika beliau resmi diangkat menjadi khalifah, pidato beliau pertama adalah ati'uni ma ata'atullah wa rasulahu fa in asaitullah wa rasulahu fala ta'atan li alaikum.
kalian wajib taat kepada saya, kepada kepemimpinan saya, selama saya taat pada Allah dan Rasul. Jika nanti dalam kebijakan saya dan sebagai pemimpin, saya sudah tidak taat pada Allah dan Rasul, maka haram bagi kalian untuk taat kepada kepemimpinan saya. Bahkan jatuhkan saya dari jabatan ini, kata Abu Bakar. Nah, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an akhirnya menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, pidato yang sama beliau ucapkan, ati'uni ma ta'atullah wa rasulahu, fa in asaitullah wa rasulahu fala ta'atan li alaikum. Kalian wajib taat pada aku, kata Umar, sepanjang aku taat pada Allah dan Rasul. Jika aku menyimpang dari aturan Allah dan Rasul, tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat. Tegur saya, jatuhkan saya dari jabatan ini. Maka berdirilah sekelompok pemuda. Lalu mereka menghunus pedang mereka. Lalu mereka mengatakan, "Hai Umar, andai kata kamu nanti dalam kepemimpinan kamu menyimpang dari aturan Allah dan Rasul, kami siap menegur Anda dengan pedang-pedang ini." Bagaimana reaksi Sayyidina Umar melihat pemuda-pemuda seperti itu? Beliau mengulurkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, telah ada sekelompok pemuda yang siap mengingatkan Umar dengan pedang mereka. Kalau sampai Umar tidak taat pada Allah dan Rasul dalam kepemimpinannya." Maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat pada makhluk, siapapun makhluk itu, dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Mungkin sangat aneh ini saya sampaikan, terasa aneh oleh kita. Karena memang Islam sudah begitu jauh terpisah dari kehidupan kita. Walaupun negeri ini konon katanya masyarakat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tapi Islam memang sudah terlalu jauh terpisah dari kehidupan kita. Adalah satu yang harus kita perjuangkan bersama, mengembalikan kehidupan ini kepada ketaatan kita bersama pada Allah dan Rasulnya, agar kita semua selamat dunia sampai di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kalau itu yang harus dihadapi, resiko yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin, bagaimana pula resiko mereka yang mengangkat sang pemimpin kalau pemimpin itu berbuat zalim. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengharamkan misalnya seorang berzina, minum khamar, berjudi, dan banyak lagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah tidak menyatakan dengan bahasa diharamkan kamu berzina, diharamkan kamu minum khamar dan berjudi. Tidak. Tapi dengan bahasa jangan dekati, jauhi. Di samping untuk mendidik kita manusia agar kita jangan sampai melanggar aturan Allah, ini juga untuk memperluas wilayah hukum. Sebab kalau diharamkan kamu berzina, maka yang berdosa hanya si pezina, Pak. Sementara yang menyediakan tempat, apalah namanya itu, atau yang mengizinkan tempat itu dipakai untuk perzinahan,
Jadi tidak berdosa. Tapi dengan kata jangan dekati, maka semua yang terlibat dalam perzinahan, semua yang terlibat dalam pelanggaran aturan Allah itu menjadi berdosa. Bukan hanya si peminum yang menjual minuman keras, narkoba, pabrik yang memproduksi minuman keras, itu jauh akan berat menghadapi hukum Allah. Karena dia, katakanlah pabrik itu memproduksi sekian juta botol, maka dia harus mempertanggungjawabkan sekian juta botol yang diminum oleh orang-orang para peminum itu. Termasuk yang menandatangani izin pabrik itu berdiri. Maka kalau kita kaitkan nanti dengan urusan pemimpin, jika kita berhasil memilih seorang pemimpin yang adil, maka pasti kita punya saham di situ. Setiap kali pemimpin itu berbuat kebajikan, kita akan memperoleh pahala karena kita ikut mengantarkan dia menjadi pemimpin. Bayangkan kalau yang dipilih itu ternyata adalah pemimpin yang zalim. Maka setiap kali si pemimpin itu berbuat kezaliman terhadap rakyatnya, yang memilih dia harus ikut menanggung dosa karena dia juga yang telah mengantarkan orang tersebut menjadi pemimpin yang zalim. Urusan pilih memilih bukan urusan yang sederhana. Ini akan berat sekali untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu berpikirlah sekian kali untuk menentukan pilihan. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau memang tidak ada pilihan? Tidak ada yang taat pada Allah dan Rasul. Tidak ada yang ideal. Ya ibarat orang mau sholat, 5 orang mau sholat, tidak ada satupun yang bacaannya itu baik. Lalu haruskah mereka bubar tidak jadi sholat berjamaah? Kan tidak seperti itu. Ya tetap saja harus kita pilih salah satu orang untuk menjadi imam. Paling tidak di antara yang tidak baik itu, yang agak baik sedikit lah. Menjadi imam. Untuk yang mengimami yang lebih tidak baik lagi dari dia. Saat sudah tidak ada lagi yang ideal menurut Islam, yang ini tidak baik, dan yang satu lagi jauh lebih tidak baik, maka wajib kita memilih yang tidak baik itu. Demi agar yang sangat tidak baik itu jangan sampai terpilih. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah pada kita agar kita tidak salah dalam memilih sehingga kita tidak harus menanggung resiko kezaliman dari orang yang kita pilih. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asy syuhada'i was salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina ila siratakal mustaqim. Allahumma hdina ila siratakal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.